Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin. Alhamdulillah anak-anak ya, kita bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran jarak jauh pada hari ini tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah atau pada tanggal 13 Januari 2021. Anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar matematika mengenai bangun ruang. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan materi tentang bangun ruang. Pada pertemuan hari ini kita akan lebih mengenal tentang rusuk dan sisi. Siapkan diri kalian anak-anak ya, siapkan pula mungkin buku catatan agar kalian bisa mencatat hal-hal yang penting dari video pembelajaran ini. Baik, kita mulai. Ya, yang pertama kita akan bahas tentang masalah atau berkaitan dengan bangun ruang, yaitu masalah rusuk. Rusuk adalah ruas garis, dapat berupa garis lurus maupun garis lengkung pada sebuah bangun ruang. Ya, jadi rusuk adalah ruas garis, bisa itu garisnya lurus atau bisa itu garisnya lengkung pada sebuah bangun ruang. Nah, rusuk ini mempunyai nama, biasanya diberi sebutan. Ya, sebutan untuk rusuk atau nama untuk rusuk itu diambil dari titik pangkal dan titik ujungnya. Nah, untuk lebih jelas perhatikan beberapa contoh berikut ini. Kita akan lihat dulu rusuk sebuah balok. Nah, anak-anak, ini gambar bangun ruang yang disebut dengan balok. Ya, di situ tertulis pada titik sudutnya yaitu huruf-huruf, ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, di sini terlihat ada yang berwarna merah, ya, Ustadz beri warna merah, ada pula yang berwarna kuning. Rusuk diberi nama atau diberi sebutan sesuai dengan titik pangkal dan titik ujungnya. Ya, contohnya adalah rusuk yang berwarna merah. Ini anak-anak, rusuk berwarna merah. Rusuk yang berwarna merah ini disebut sesuai dengan titik pangkal dan titik ujungnya. Titik pangkalnya adalah titik E, titik ujungnya adalah titik F. Maka nama rusuk yang berwarna merah ini adalah rusuk EF. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Kemudian selanjutnya, ya, rusuk yang berwarna kuning. Ini anak-anak ya, rusuk berwarna kuning. Ya, ini akan diberi nama sesuai dengan titik pangkal dan titik ujungnya. Pangkalnya ini C, ujungnya ini G. Ya, maka dia disebut sebagai rusuk CG. Ya, rusuk yang berwarna kuning ini disebut sebagai rusuk CG. Kita bisa menyebutnya dengan GC juga sama saja, terbalik tidak apa-apa. Nah, sehingga pada gambar di samping ini, sebuah balok ini, maka kita akan dapati rusuk EF adalah ini yang tadi merah, sama panjang dengan rusuk HG ini, HG. Pada sebuah balok, rusuk EF seperti ini akan sama dengan panjang HG. Sama juga dengan panjangnya dengan rusuk DC, dan panjangnya sama juga dengan rusuk AB. Tuh ya, bisa dipahami anak-anak ya. Untuk lebih mendalami lagi, mari kita lihat contoh selanjutnya. Oh ya, ada lagi nih ya, rusuk GC yang kuning ini, GC ya, sama panjangnya dengan rusuk FB, sama juga dengan EA, dan sama juga dengan HD. Ya, rusuk-rusuk ini pada sebuah balok sama panjangnya. Mari kita lihat rusuk sebuah bangun kubus. Ini anak-anak, sebuah bangun kubus. Nah, Ustadz akan beli warna beberapa rusuk dari kubus ini. Ini Ustadz beli warna coklat. Ada lagi yang ini Ustadz beli warna biru.
Kita ingatkan kembali bahwa rusuk diberi nama atau diberi sebutan sesuai dengan titik pangkal dan titik ujungnya. Rusuk itu diberi nama sesuai dengan titik pangkal dan titik ujungnya. Contoh, rusuk yang berwarna biru disebut rusuk AB karena pangkalnya A, ujungnya B, maka kita sebut sebagai rusuk AB. Ya. Selanjutnya lihat ini, rusuk yang berwarna coklat ini kita sebut sebagai rusuk EH. Ya, pangkalnya itu adalah E, ujungnya H, maka kita sebut EH. Nah, dari gambar bangun ruang kubus ini kita juga akan dapati rusuk AB, lihat AB sejajar dengan rusuk DC nih. Sejajar juga dengan rusuk HG dan sejajar pula dengan rusuk EF. Nah, pada sebuah kubus seperti itu anak-anak ya, rusuk AB akan sejajar dengan rusuk DC, HG, dan EF. Artinya sejajar itu artinya apabila dua garis AB atau mungkin DC ini kita perpanjang, maka sepanjang apapun dua garis itu tidak akan bertemu. Itu disebut sebagai garis yang sejajar. Apabila dipanjangkan tidak akan bertemu. Kemudian selanjutnya rusuk AB sama panjang dengan rusuk-rusuk yang lainnya. Karena ini kubus, maka rusuk AB ini akan sama dengan rusuk BC, akan sama dengan rusuk CG, GH, HE, EA, atau mungkin AD, EH, FG, BC, itu akan sama panjangnya semuanya ini. Panjangnya sama karena ini adalah sebuah bangun kubus. Nah, mari kita perdalam untuk bangun ruang yang lainnya. Rusuk prisma segitiga. Perhatikan gambar prisma segitiga berikut ini. Ustaz akan berikan warna pada beberapa rusuknya. Ini ada yang berwarna merah, kemudian ada yang juga berwarna hijau. Ustaz ulangi lagi. Rusuk diberi nama atau diberi sebutan sesuai dengan titik pangkal dan titik ujungnya. Kita lihat sekarang pada gambar prisma segitiga. Rusuk yang berwarna merah disebut rusuk DE. Ini merah. Ya, disebut rusuk DE. Kemudian rusuk yang berwarna hijau disebut rusuk CF. Ya. Ingat, penyebutannya boleh dibalik, F, C juga boleh. Ya, pada gambar di samping, yaitu pada gambar prisma segitiga, maka akan kita dapati rusuk DE sama panjang dengan rusuk AB. Ya, yang di atas DE akan sama dengan rusuk yang di bawah ini AB. Akan kita dapati pula rusuk CF akan sama panjangnya dengan rusuk BE dan AD. Ya, ini salah anak-anak ya. AD. Kemudian kita lihat pada bangun 5 segi 4 atau piramida. Perhatikan baik-baik anak-anak pada gambar ini. Ustaz akan beri warna pada beberapa rusuknya. Ada warna kuning dan warna hijau. Mari kita bahas. Kita ulangi lagi. Rusuk diberi nama atau diberi sebutan sesuai dengan titik pangkal dan titik ujungnya. Contoh di sini pada gambar 5 segi 4. Rusuk yang berwarna hijau disebut rusuk EB. Ya, nih. B, kita ambil dari huruf E ke B. Kemudian rusuk yang berwarna kuning disebut rusuk AB. Pada gambar 5 ini maka akan kita dapati rusuk EB akan sama panjang dengan EA, akan sama panjang dengan ED, akan sama panjang lagi dengan EC.
yaitu pada gambar prisma segitiga, bangun ruang segitiga. Kemudian rusuk AB pada prisma segi 4 ya, pada prisma segi 4 akan sama dengan rusuk BC dan DC juga AD. Baik, anak-anak, kita lanjutkan untuk bangun sisi sekarang ya. Bangun ruang kita akan bahas tentang sisi ya. Apakah sisi itu? Sisi adalah bidang datar yang dibatasi oleh rusuk pada sebuah bangun ruang ya. Sisi itu adalah bidang datar yang dibatasi oleh rusuk ya pada sebuah bangun ruang. Bidang sisi diberi nama berdasar pada rusuk-rusuk yang mengelilinginya ya. Sisi itu diberi nama berdasarkan rusuk-rusuk, garis rusuk-rusuk yang mengelilinginya ya. Mari coba kita pahami dengan contoh berikut ini ya. Sebuah balok, mari kita lihat, bidang sisi diberi nama berdasarkan rusuk yang mengelilinginya. Contoh, sisi yang berwarna biru, sisi biru berada pada alas ya, kita akan sebut sebagai sisi A, B, C, D ya, karena biru yang alas ini dikelilingi oleh rusuk A, B, C, D ya. Jadi kita sebut bidang A, B, C, D. Contoh yang lain, sisi yang berwarna coklat ada yang di samping ini ya, kita sebut sebagai sisi A, D, H, E ya. Contoh yang lain lagi, sisi yang berwarna merah muda yaitu yang ada di depan ini, kita sebut sebagai A, B, F, E ya, A, B, F, E. Nah, itu adalah sisi-sisi sebuah balok yang diberi nama berdasarkan garis-garis rusuknya. Nah, pada gambar balok ini maka kita akan dapati luas sisi A, B, F, E, A, B, F, E, kotak yang ada di depan ini berwarna merah muda ini sama dengan luas sisi D, C, G, H yang ada di belakang. Luasnya sama. Pada sebuah balok, luas depan akan sama dengan luas belakang. Kemudian kita dapati pula ya, sisi pada AE, HD yaitu sisi yang berwarna coklat ini akan sama luasnya dengan sisi BF, GC ya. Jadi sisi sebelah kiri akan sama dengan sisi sebelah kanan. Mari kita lihat pada prisma segi 5. Ini adalah sebuah gambar prisma segi 5. Kita ingatkan lagi, bidang sisi diberi nama berdasarkan rusuk-rusuk yang mengelilinginya anak-anak ya. Jadi sisi itu diberi nama dengan rusuk-rusuk yang mengelilinginya. Mari kita lihat contohnya. Sisi alas disebut sisi A, B, C, D, E. Alas itu yang di bawah ini ya, maka kita sebut sisi A, B, C, D, E ya, ini alasnya. Sisi atas, yang atas ini kita sebut sebagai F, G, H, I, J ya, begitu, berdasarkan rusuk-rusuk ini ya. Dapat pula kita sebut sisi yang sampingnya juga sama, kita juga bisa menyebut sisi yang sampingnya. Misalnya yang di depan ini kita bisa sebut sebagai sisi B, C, H, G begitu, sama. Nah, pada gambar di samping prisma segi 5 maka akan kita dapati luas sisi alas yaitu sisi A, B, C, D, E akan sama dengan luas sisi atasnya F, G, H, I, J akan sama dengan luas yang di atasnya. Baik, anak-anak, kita lihat kembali sebuah gambar prisma segitiga. Nah, tadi prisma segi 5, sekarang prisma segitiga. Ada sebuah gambar prisma seperti ini. Atapnya atau atasnya berwarna kuning dan alasnya berwarna hijau. Kita ulangi lagi, bidang sisi diberi nama berdasarkan pada rusuk-rusuk yang mengelilinginya.
maka kita dapati sisi yang berwarna kuning atau atap ini disebut sisi DEF. Ya, ini DEF. Nah, sisi yang berwarna hijau atau bawah ini alas tersebut sisi ABC. ABC. Nah, pada gambar prisma di atas ya, maka akan kita dapati luas DEF sama dengan luas ABC. Ya, pada prisma alas dan atap selalu sama dan sejajar. Ya, demikian anak-anak ya, pembelajaran kita matematika mengenal lebih jauh lagi tentang nama-nama pada bangun ruang. Coba kalian ulangi berkali-kali di video pembelajaran ini agar lebih paham, sehingga kalian nanti pada saat evaluasi bisa memahami atau menjawab dengan benar. Sekian pembelajaran matematika pada hari ini, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.